wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Anissa Asafarah Abdillah. Saya dari kelas PBA 1, NIM saya 03022414121. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pelajaran filsafat ilmu, yaitu bab 3 tentang perbandingan ilmu dan pengetahuan. Baiklah, poin pertama yaitu pengertian ilmu. Istilah ilmu berasal dari bahasa Arab yaitu alima ya'lamu, yang berarti tahu. Dan secara istilah atau terminologi, ilmu adalah mengetahui secara hakiki. Dan dalam bahasa Inggris, ilmu dapat diartikan dengan science, yang berasal dari bahasa Latin yaitu scio dan scire, yang artinya tahu. De Liang Ji menyatakan bahwa ilmu itu mencakup kepada 3 tahapan, yaitu ilmu sebagai pengetahuan, ilmu sebagai metode, dan ilmu sebagai aktivitas. Ketiga itu merupakan serangkaian yang senantiasa dipadukan satu sama lain. Dan 3 tahapan tersebut memiliki tujuan untuk mencapai kebenaran. Dan pencapaian tersebut, ilmu memiliki karakteristik tersendiri yang harus diketahui, sehingga ilmu dapat dibedakan dengan pengetahuan, yaitu sistematisasi, keumuman atau generality, rasionalitas, objektivitas, dan komunalitas. Dan karakteristik ilmu yang dikemukakan oleh De Liang Ji merupakan pemahaman yang diyakini dalam tradisi intelektual barat. Kemudian, menurutnya terdapat 3 hal yang penting dalam memahami pengertian ilmu, yaitu yang pertama, ilmu sebagai proses, yang kedua, ilmu sebagai produk, dan yang ketiga, ilmu sebagai prosedur. Dan ada juga loh konsep pemahaman ilmu dalam perspektif Islam, yaitu yang diutarakan oleh Wan Muhammad Daud. Wan Muhammad Daud mengutarakan bahwa ilmu itu memiliki 10 arti, yaitu ma'rifah atau pengenalan, yang kedua syu'ur atau kesadaran, yang ketiga tazakur atau pengingat, yang keempat fahmun atau fikhun, pengertian dan pemahaman, yang kelima akal atau intelektual, yang keenam diroyah dan riwayah atau perkenalan dan narasi, yang ketujuh hikmah atau kearifan, dan yang kedelapan alamah atau lambang. Dari penjelasan tersebut, Wan Muhammad Daud memberikan sebuah gambaran yang jelas perbedaan pemahaman mengenai ilmu antara tradisi barat dengan Islam, bahwasanya Islam sebagaimana yang dikemukakan oleh Al-Attas, tujuan ilmu adalah mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan poin yang kedua adalah pengertian pengetahuan. Apa itu pengetahuan? Baiklah, pengetahuan merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan bahwa seseorang mengenal sesuatu. Abbas Hamami min Tereja mendefinisikan bahwa pengetahuan adalah aktivitas budi atau pikiran karena adanya hubungan yang seimbang antara objek yang ingin dikenal dengan subjek yang sadar. Dan Abbas Hamami min Tereja mendefinisikan pengetahuan dengan menekankan objek yang sadar sebagai landasan utama. Sebab kesadaran merupakan proses mengetahui atau perbuatan mengetahui yang memproses segala rangsangan yang muncul dari objek yang ingin dikenal. Berikut beberapa pengertian pengetahuan dari para ahli, yaitu dan John Henry Kramer mengartikan ilmu dengan mengklasifikasikannya ke dalam 3 bentuk, yaitu yang pertama pengetahuan nililmiah, yang kedua pengetahuan prailmiah, dan yang ketiga pengetahuan rasional. Ketiga bentuk pengetahuan di atas dapat diartikan sebagai sebuah tahapan dalam menjadikan pengetahuan sebagai suatu ilmu, dimulai dengan nililmiah, kemudian diolah atau diteliti secara mendalam dengan pemikiran rasional. Kemudian pada tahapan selanjutnya, Burhanuddin Salam menguraikan pengetahuan ke dalam 4 macam, yaitu pengetahuan
pengetahuan ilmu, pengetahuan biasa, pengetahuan filsafat, dan pengetahuan agama. Baiklah, poin ketiga adalah ilmu tambah pengetahuan menjadi ilmu pengetahuan. Jadi, menurut Abbas Hamami Mintareja, seharusnya pengetahuan atau knowledge dibedakan secara tegas dengan ilmu atau sains. Hal ini dikarenakan masing-masing memiliki karakteristik yang cukup berbeda. Nukelmans mengemukakan bahwa dengan munculnya ilmu pengetahuan alam pada abad ke-17, maka mulailah terjadi perpisahan antara filsafat dan ilmu pengetahuan. Dengan demikian, dapatlah dikemukakan bahwa sebelum abad ke-17 tersebut, ilmu pengetahuan adalah identik dengan filsafat. Dan Rizal Muntashir menyebutkan bahwa ilmu pengetahuan berkaitan dengan 6 karakteristik, diantaranya problem, sikap atau attitude, metode, aktivitas, pemecahan atau solution, dan pengaruh atau efek. Dan Sri Rahayu Wilujeng mengemukakan bahwa ilmu pengetahuan ini juga memiliki beberapa sifat juga loh, diantaranya terbuka, milik umum, objektif, dan relatif. Dan poin yang keempat adalah manfaat ilmu pengetahuan bagi manusia. Jadi, ilmu pengetahuan lahir atas adanya sebuah komitmen ilmiah yang tertanam dalam diri seorang ilmuwan dengan melewati proses yang cukup panjang, sehingga hasil yang diberikan ilmuwan dapat bermanfaat bagi umat manusia. Berikut manfaat ilmu pengetahuan bagi manusia yang disusun oleh Suhartono. Di antaranya adalah, yang pertama adalah mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perindustrian dalam batasan nilai ontologis. Dan yang kedua adalah mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perindustrian dalam batasan nilai epistemologis. Dan yang ketiga adalah mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perindustrian dalam batasan nilai etis. Dan yang keempat adalah sebagai konsekuensi kehadiran filsafat ilmu pengetahuan dalam peran fungsionalnya terhadap ilmu pengetahuan. Dan yang kelima, ilmu pengetahuan juga berguna dalam usaha meningkat suatu kesatuan komprehensif di dalam suatu hukum-hukum alam. Dan poin yang kelima adalah perbandingan filsafat dan ilmu pengetahuan. Antara filsafat dan ilmu pengetahuan juga memiliki persamaan dan perbedaan loh. Dan persamaannya adalah persamaan antara filsafat dan ilmu pengetahuan. Yang pertama, keduanya merupakan pengetahuan manusia. Yang kedua, mereka sama-sama berpangkal pada akal manusia untuk mencapai suatu kebenaran. Yang ketiga, filsafat sebagai suatu ilmu, yaitu ilmu filsafat dengan ilmu pengetahuan, keduanya memiliki syarat-syarat ilmiah, yaitu memiliki objek, metode sistematis, serta memiliki kriteria kebenaran. Yang keempat adalah ilmu, baik ilmu maupun filsafat, keduanya merupakan suatu sistem pengetahuan manusia yang bersifat rasional dan sistematis. Dan perbedaannya adalah filsafat merupakan induk pengetahuan, sedangkan ilmu pengetahuan tidak. Dan yang kedua, filsafat bersifat reflektif, sedangkan ilmu pengetahuan tidak. Yang ketiga, filsafat membahas segala sesuatu secara menyeluruh dan universal, sedangkan ilmu pengetahuan hanya membahas pada gejala-gejala yang sangat khusus dari sudut pembahasan yang khusus pula. Baiklah, poin yang terakhir, poin yang keenam, yaitu sejarah perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi, perkembangan di dalam ilmu pengetahuan ini dimulai dari peradaban Yunani yang terbagi ke dalam 6 fase, yaitu sejarah perkembangan ilmu pra-Yunani kuno, sejarah perkembangan ilmu Yunani kuno, sejarah perkembangan ilmu zaman pertengahan, sejarah perkembangan ilmu zaman Renaissance, sejarah perkembangan ilmu zaman kontemporer, dan sejarah perkembangan ilmu zaman modern. Baiklah teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.